Bab 15. Tahun 1847. Dia berdiri di bangku saat dia menyeimbangkan dirinya di ujung jari kakinya untuk membersihkan rak di atasnya. Kathy. Bibi Sally berseru melihat sikap Catherine di bangku kayu tua yang sedikit bergetar. Berapa kali aku harus mengulangi diriku untuk tidak berdiri seperti itu. Dan di mana Ralph? Aku akan baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir dan aku hampir selesai. Jawab Kathy turun dari bangku dan membersihkan tangannya. Dia mengatakan sesuatu tentang istirahat. Wanita tua itu merengut mendengarnya. Dia pergi menemui Velma, bukan? Kathy mengangkat bahu sebagai tanggapan saat dia pergi untuk mengambil ember dari tanah. Bibinya Sally telah merencanakan untuk membersihkan rumah dengan bantuan Kathy dan putranya Ralph hari ini, tetapi Ralph telah melarikan diri dari pekerjaan seperti biasa. Aku sangat senang memilikimu. Apa jadinya aku tanpamu, kata bibinya membuat Kathy tersenyum. Paman Desmond dan Ralph akan membuatmu gila. Itu benar, bibinya dengan cepat mengangguk setuju sementara Kathy mengaitkan salah satu lengannya dengan lengan bibinya. Ayo, aku sudah membuat roti manis yang panas untuk dimakan. Dengan tahun-tahun yang telah berlalu, Catherine telah tumbuh menjadi orang yang cantik luar dalam. Rambut hitam gagaknya yang berada tepat di atas pinggangnya diikat menjadi sanggul sekarang. Dia baik dan orang yang lembut untuk bersama bibinya yang terkadang membuat khawatir. Keluarga Welcher telah mencintai dan melindunginya ketika mereka membawanya ke dalam keluarga mereka ketika dia masih muda. Mereka melindunginya dari bahaya apapun dan membantunya seperti keluarga manapun. Meskipun dia mendapat dukungan kerabatnya saat dia tumbuh dewasa, ada orang lain yang peduli dengan kesejahteraannya dan itu termasuk dua penguasa timur dan barat. Kathy duduk di kursi kayu dan meraih roti panas di tangannya, merobeknya menjadi sebagian kecil sehingga mulutnya bisa menahannya. Ada ketukan di pintu dan bibinya pergi untuk menjawabnya. Annabel sayang, sudah lama sejak kunjungan terakhirmu. Ayo masuk, seru bibinya sambil menyapa para wanita bertubuh kurus itu. Halo Nyonya Welcher, saya perlu meminjam Kathy selama beberapa menit jika tidak apa-apa. Ini sedikit mendesak, kata Annabel sambil melihat ke arah Kathy. Saya janji tidak ada yang serius atau merepotkan, tambahnya dengan cepat melihat ekspresi khawatir Nyonya Welcher. Baiklah sayang, tapi jangan terlambat, kata Mrs. Welcher yang membuat Kathy mengangguk sebelum diseret keluar oleh Annabel. Annabel mengaitkan lengannya dengan Catherine saat dia menariknya menjauh dari rumah Welcher. Annabel adalah salah satu teman Catherine yang sekarang menikah dengan salah satu pria bangsawan di perkebunan, yang adalah seorang vampir. Apa terburu-buru? Kamu sepertinya sedang terburu-buru, kata Kathy sambil melihat ke arah temannya saat dia melihat sekeliling mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Anggap saja seseorang tidak menyadari bahwa seseorang datang ke tempat ini tanpa pemberitahuan dan jika orang lain bertemu dengan seseorang, itu mungkin menjadi masalah, kata temannya buru-buru. Kamu tidak memberitahu suamimu bahwa kamu akan datang ke sini. Kathy bertanya sedikit terkejut saat matanya melebar. Tunggu, ada yang tahu. Annabel menikah dengan suami vampirnya, Donovan, di luar keinginannya. Keluarganya yang termiskin tidak punya pilihan selain pergi dengan pengaturan ketika pria bangsawan datang dan meminta tangannya untuk menikah. Pria itu menakutkan untuk dilihat dengan penampilan kasar yang dipegangnya dan suaranya yang kasar. Tetapi Annabel kemudian mengklaim bahwa dia adalah pria yang baik dan suami yang pengasih. Meskipun vampir dan manusia hidup bersama, itu tidak berarti mereka hidup berdampingan secara merata di mana-mana. Ada vampir yang tidak menyukai manusia dan manusia yang tidak menyukai vampir di kekaisaran. Suami Annabel bukanlah salah satu dari mereka, yang dia maksud hanyalah kesejahteraannya. Dalam ketakutan bahwa manusia akan membalaskan dendamnya dengan menyakiti istri tercintanya, dia menjauhkannya dari manusia. Itulah mengapa ini mendesak. Annabel memutar matanya sambil menghela nafas. Aku butuh privasi dengan Kathyku tanpa ada buffman yang melayang di belakang kami untuk melindungiku dari serangga konyol. Saya menulis surat kepadanya dan meletakkannya di mejanya.
jadi dia harus mengerti. Petik 2. Jadi apa hal yang mendesak? Tanya Kathy saat mereka duduk di rerumputan hijau. Kau tahu bagaimana setiap musim dingin ada perayaan di rumah utama yang ingin kita datangi. Annabel bertanya sambil memelototi pohon di dekatnya. Yang tidak bisa kami lakukan karena kami tidak diundang, Kathy menyela. Ya, yang itu, jawabnya menyipitkan matanya dan kemudian tersenyum perlahan. Dia melanjutkan, tapi karena aku istri bangsawan, aku diundang dan kabar baiknya adalah sepupu Donovan membutuhkan pasangan untuk pergi ke perayaan musim dingin jadi saya pikir kenapa bukan kamu, dengan ekspresi tada. Idenya terdengar menarik, Anna, tapi aku harus menolaknya. Jawab Kathy sambil berpikir sambil bermain dengan bunga kecil di tangannya membuat temannya mengerutkan kening. Aku harus pergi membersihkan perpustakaan, ingat. Bagaimana jika kukatakan ada kemungkinan Lord of Valeria muncul di perayaan musim dingin? Mendengar ini bunga yang sedang dimainkan Kathy menyelinap melalui jari-jarinya. Itu setahun yang lalu ketika dia terpesona dengan gambar pria di surat kabar lokal, berjudul di bawah dengan The Lord of Valeria. Dia tampan seperti iblis, bukan karena dia telah bertemu iblis tetapi telah mendengar orang-orang di kotanya berbicara tentang dia. Ingatan Kathy tidak segar, tetapi itu tidak berarti dia melupakannya. Dia tahu Tuhanlah yang telah menyelamatkan hidupnya. Memahami keheningan Kathy, Anna berbicara, kereta akan datang jam 6 untuk menjemputmu, dia memeluknya. Bukankah tidak sopan jika saya meninggalkan sepupu Donovan mencari tuan ketika saya di mansion? Kathy bertanya khawatir. Anna melambaikan tangannya. Jangan khawatir tentang itu, Toby pergi ke sana untuk beberapa pekerjaan resmi dan dia akan sibuk, jawab Anna sambil bangkit dan membersihkan pakaiannya sementara Kathy mencerminkan tindakannya. Sebelum pergi, Anna memberikan kartu undangan perayaan musim dingin kepada Kathy karena hanya orang yang memiliki kartu itu yang diundang. Pukul 5:30, Kathy sedang menata rambutnya oleh bibinya. Rambut Kathy adalah campuran ikal ringan dan gelombang yang tidak disukainya. Sulit untuk menjaganya agar tetap jinak dan rapi, tidak seperti betina yang memiliki rambut lurus dan halus. Dia iri. Kamu memiliki rambut yang indah. Apakah kamu tahu itu? Sekarang diam, bibinya menegurnya ketika dia menggerutu tidak setuju. Apakah kamu yakin ingin pergi ke perayaan musim dingin malam ini? Akan ada banyak jenis orang. Ya ampun, Ibu. Kathy akan baik-baik saja di rumah utama. Ralph menyela berjalan dengan tangan di saku celananya. Ralph telah tumbuh lebih tinggi dari Merwelcher meskipun jatuh 2 inci pendek untuk bingkai 6 kaki. Rambut coklatnya yang telah disisir saat dia meninggalkan rumah sekarang diacak-acak membuat ibunya menghela nafas. Dia bahkan tidak ingin tahu apa yang dia lakukan. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan bertemu Annabel begitu aku sampai di rumah utama dan akan menemaninya bersama seorang kenalannya. Kathy meyakinkan bibinya melihat bayangan bibinya dan melihatnya mengangguk. Baiklah sayang. Di sana, rambutmu sudah selesai, kata bibinya sambil meletakkan sikat rambut di atas meja rias. Rambutnya yang ikal bergelombang ditata menjadi sanggul longgar yang sedikit berantakan tetapi pada saat yang sama terlihat elegan. Merasakan salah satu helai rambutnya menarik kulit kepalanya, dia pergi untuk menyentuhnya hanya untuk menepis tangannya. Kau akan merusaknya jika menyentuhnya. Pergi sekarang, aku punya makan malam untuk disiapkan, nikmati malammu, kata bibinya sebelum keluar dari kamar dan dia berteriak, Ralph, ambilkan aku kayu gelondongan. Semua kayu habis dan saya akan membutuhkannya untuk malam ini. Tentu, Ma, jawab Ralph keras dan kemudian bertanya pada Kathy, jadi, kamu bersemangat untuk perayaan musim dingin. Bukan yang itu. Kamu akan melihatnya, kan, adik perempuanku? Tanya Ralph padanya ketika Kathy mengeluarkan toples yang dia simpan dalam mata uang koin sebagai tabungan. Keluarga Welcher tidak menyukai vampir karena merekalah alasan salah satu keluarga mereka terbunuh. Ralph khawatir mengirimnya mengetahui kondisi politik yang terjadi di balik tirai dunia. Pada saat yang sama,
dia telah melihat pemujaan yang dipegang matanya ketika dia mendengar sesuatu tentang Tuhan ketika dia masih kecil. Aku juga, tidak persis tapi kau tahu. Maksudku, Kathy mulai berbicara tetapi Ralph mengangkat tangannya agar Kathy berhenti. Saya mendapatkannya. Hati-hati dan aman baik-baik saja, kata Ralph sambil tersenyum sebelum bibinya masuk ke kamar dengan langkah tergesa-gesa. Kereta sudah ada di sini. Ini, saya bawa ini, kata wanita itu sambil menunjukkan sekuntum mawar merah tua di tangannya yang setengah mekar. Dia berdiri di samping Kathy dan menyematkan bunga itu ke sanggul yang berantakan. Ketika kereta pergi dengan Kathy di dalamnya, Nyonya Welcher menoleh ke arah putranya untuk berbicara, "Sayang, apakah balok kayu dalam perjalanan menuju rumah kita?" "Tidak, mungkin butuh 1 jam bagi mereka untuk berjalan." "Jangan khawatir, saya akan membantu mereka sampai di sini," adalah jawaban cerdas dari Ralph. "Tolong lakukan," jawabnya dan kerutan khawatir terbentuk di dahinya saat dia melihat kereta. Melihat ini Ralph meletakkan tangannya di bahu ibunya, dia akan baik-baik saja. Dia tidak kecil lagi. Itu satu hal yang perlu dikhawatirkan, gumamnya pada dirinya sendiri membuat Ralph menatapnya dengan pertanyaan yang dia menggelengkan kepalanya, mengirimnya pergi untuk